Oke, selamat pagi teman-teman ya. Tadi kita kalau pagi-pagi sudah disuguhkan oleh performance dengan salah satu UKM yang sangat aktif di BINUS University. Apalagi kalau bukan Seni Tari Mahasiswa Bina Nusantara atau yang kita kenal sebagai Stamanara. Ya teman-teman, kalau ingin mendapatkan informasi tentang kerennya Stamanara, bisa di-follow di IG-nya Stamanara ya. Di mana? Di @stamanara. Oke, teman-teman, saya rasa teman-teman adalah teman-teman yang sangat semangat sekali karena pada hari ini kita adakannya di pagi-pagi, apalagi tadi kita sudah disuguhkan oleh performance yang membangkitkan semangat kita. Oleh karenanya saya ingin menyapa sekali lagi buat teman-teman, selamat pagi dan selamat bergabung dalam acara BINUS Festival. Oke. Baik teman-teman, karena pagi ini sangat cerah sekali ya, saya yakin teman-teman juga bersemangat sekali dalam mengikuti kegiatan. Nanti akan saya jelaskan ada banyak kegiatan yang seru sekali untuk teman-teman bisa ikuti pada hari ini. BINUS Festival ini juga diadakan melalui Zoom dan platform streaming yang melalui BINUS TV. Jadi kalau teman-teman tidak bisa mengikuti secara Zoom, bisa mengikuti melalui streaming di BINUS TV. Baik, ya teman-teman, hari ini mungkin teman-teman masih ada yang bertanya-tanya tentang BINUS Festival. Jadi mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan BINUS Festival ya. Karena BINUS Festival ini adalah salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh BINUS University. Dan ini merupakan kali kedua di tahun ini, digenap maksudnya. Karena teman-teman saya yakin sudah mengikuti BINUS Festival di Ganjil 2021-2022. Tapi untuk merefresh kembali apa sih BINUS Festival, izinkan saya untuk merefresh kembali. BINUS Festival ini adalah merupakan serangkaian kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh BINUS University untuk meningkatkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan inovasi BINUSian. Pastinya untuk teman-teman yang ingin mendevelop diri, BINUS Festival ini sangat cocok sekali buat teman-teman ya. Apalagi dalam kegiatan kali ini teman-teman pastinya tidak ada perkuliahan. Jadi bisa fokus untuk mengikuti kegiatan development pada hari ini ya. Dan BINUS Festival sendiri diselenggarakan dari hari ini bertepatan hari Jumat dari tanggal 20 hingga 23 Mei 2022. Sehingga teman-teman yang ingin mencari poin gitu ya. Ini pasti teman-teman sudah pasti yang anti mager-mager club dan SAT Hunter biasa ya kalau di komunitasnya bisa banget ikut untuk mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan yang ada di BINUS Festival. Kegiatan ini diikuti oleh banyak dari seluruh regional BINUS. Jadi ada dari BINUS at Alam Sutra di tempat kita berada sekarang. Kami berada live di BINUS at Alam Sutra. Dan kemudian ada di BINUS at Kemanggisan. Ada dari BINUS at Bandung, at Bekasi, BINUS at Senayan, BINUS at Malang. Jadi teman-teman dari seluruh regional kampus mengikuti kegiatan BINUS Festival. Pastinya seru sekali dan kegiatannya banyak sekali ya teman-teman. Karena kita nggak cuma acara pada pagi hari ini aja, BINUS Festival sesi pertama, tapi banyak acara lagi yang diadakan sampai tanggal 23. Oke? Kemudian ini salah satu yang sangat menarik ya teman-teman, BINUS Festival kali ini kita bertepatan di Hari Kebangkitan Nasional. Ya ini buat teman-teman yang mungkin lupa gitu ya atau tidak ingat bahwa Hari Kebangkitan Nasional kita di tanggal 20 Mei, ini kita bertepatan sekali Hari Kebangkitan Nasional di 20 Mei dengan sesi pertama BINUS Festival dan tanggal 20 ini banyak sesi-sesi lainnya. Oke. Yang membedakan, sekedar informasi buat teman-teman, BINUS Festival kali ini tidak hanya kegiatan yang sifatnya seminar, workshop, dan lain-lain, tapi juga ada kegiatan organisasi kemahasiswaan. Saya yakin teman-teman sudah masuk ke dalam student.binus.ac.id/binus festival. Di situ ada virtual booth ya teman-teman ya, silahkan saja dikunjungi karena banyak virtual booth yang disediakan untuk memberikan informasi terkait BINUS Festival kepada teman-teman. Entah itu dari jurusan, dari organisasi kemahasiswaan, dan lain-lainnya. Baik, tanpa berlama-lama, oh iya, saya belum memperkenalkan diri ya teman-teman ya. Baik, sebelum kita lanjut ke acara utamanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Santoso dan hari ini saya yang akan memandu teman-teman dalam acara BINUS Festival dari awal hingga selesai nantinya. Moga-moga sampai selesai ya, saya nggak diganti di tengah-tengah ya teman-teman ya. Oke. Untuk kelancaran acara, biar lebih afdol ya, pastinya kita untuk mempelancar acara, ada baiknya kita doa terlebih dahulu. Doa nanti akan dipimpin oleh saudari Angelina Grisandi, dan akan dilanjut oleh untuk menyanyikan Indonesia Raya dan Himne Perguruan Tinggi. Nah, nanti akan diikuti oleh teman-teman melalui Zoom dan dari YouTube streaming ya teman-teman ya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, izinkan saya memanggil saudari Angelina Grisandi. Kepada saudari Angelina Grisandi kami persilahkan. Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa, sebelum memulai acara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Akan saya pimpin dalam iman Katolik. Rekan-rekan binusian yang lain silahkan mengikuti dengan iman dan kepercayaannya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa,
Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu atas berkat dan kasih yang senantiasa menyertai kami sepanjang malam tadi hingga pagi ini. Engkau perkenankan kami untuk berkumpul bersama mengikuti acara BINUS Festival. Hadirlah bersama kami dan berkatilah jalannya acara ini mulai dari awal sampai dengan selesai. Dan semoga dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga berdoa kiranya ilmu yang akan kami dapatkan dari acara ini dapat menjadi pengetahuan baru dan hal-hal positif yang kami dapatkan dapat kami jalankan di dalam kehidupan sehari-hari dengan semangat dan iman yang berpegang kepadamu. Berilah kami kemampuan untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih kepada sesama dan sertailah setiap pekerjaan yang kami lakukan. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami dan berilah hati yang tahu bersyukur atas seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, dengarkanlah doa-doa kami dan sudilah Engkau memberikan tuntunan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Kebangkitan bangsa Indonesia di atas tanah bumi pertiwi. Bangsa kita pernah dijunjung tinggi, tak gentar oleh terpaan badai, tak jua gugur oleh teriknya panas sang mentari. Jutaan, bahkan miliaran jiwa bangsa menjadi tonggak yang menguatkan Indonesia. Keringat darah merebut kemerdekaan oleh para pahlawan yang tak kenal putus asa. Tangan mengepal hingga buku-buku memutih, menggenggam tombak dari bambu runcing. Bangsa Indonesia tak kenal lelah untuk berhenti karena rasa cinta dalam hati. Bangsa kita perjuangkan merdeka dengan harga mati, janji untuk merebut Nusantara kembali. Tak peduli jika nafas mereka harus terhenti, tak peduli jika jantung mereka terhunus belati. Atas dasar persatuan dan kesatuan, kepentingan negara diutamakan. Bukan tak menghargai setiap kepala perorangan, namun ribuan lidi akan sulit dipatahkan, bukan? Budi Utomo menjadi saksi. Bangsa ini tidaklah mati. Hari Kebangkitan Nasional masih terus diperingati karena perjuangan kita belum berakhir. Mata dunia menatap Indonesia, memandang iri jiwa raga atas nama bangsa, menghadirkan Auman Sang Macan Asia. Julukan yang bukan hanya sebuah legenda. Hei, dengarkah kalian? Mereka bilang Indonesia tengah tertidur. Tidak, kita tidak kalah. Tidak pula kita menyerah. Tapi Indonesia masih mengumpulkan bara, memupuk semangat juang persatuannya. Itulah negara yang didam-damkan. Negara Indonesia yang rukun masyarakatnya. Negara yang terus bangkit dan bertahan di atas tanah dengan sumpah persatuan. Ya, keren sekali ya teman-teman. Untuk menjaga dan menjadi Nusantara menjadi macan Asia. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah dalam Zoom dan virtual streaming. Dengan terima kasih atas Rifki Zarfan Kair untuk monolog yang berjudul Kebangkitan Bangsa Indonesia. Ya teman-teman, seperti yang sudah saya mention sebelumnya, bahwa hari ini bertepatan sekali dengan Hari Kebangkitan Nasional. Semoga BINUS Festival kita kali ini dapat membangkitkan semangat-semangat kita. Kaum rebahan yang masih rebahan di kasur ini ikut sesi pertama, semoga semangat kita bisa terus berkobar untuk bisa membangkitkan Indonesia pastinya. Oke, teman-teman, tadi saya belum sebutkan bahwa acara hari ini kita akan ada talk show yang pastinya tidak kalah menarik dengan yang sudah dilakukan tadinya, ada performance dan akan ada talk show dan nantinya akan berbagai macam performance kita tampilkan kembali. Dan pasti satu-satunya lagi yang paling menarik adalah akan ada kuis interaktif yang dapat diikuti teman-teman nantinya. Nah, kuis ini seperti apa? Kuis ini kita akan membuka kesempatan untuk teman-teman dapat menelpon kita dan nanti akan diberikan pertanyaan dari kami. Jika dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kami, teman-teman berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp200.000 dalam bentuk e-wallet. Nah, ini penasaran sekali ya bagaimana cara menghubungi kaminya. Nanti kami akan informasikan nomornya atau sekarang saja ya. Teman-teman bisa saya share nomornya, nanti disimpan dan dicatat gitu ya. Baik, teman-teman disiapkan HP-nya dulu. Saya izinkan teman-teman untuk menyiapkan HP-nya terlebih dahulu. Oke ya. Tolong dicatat dengan nomor, nanti teman-teman bisa telepon kami untuk menjawab pertanyaan. Nomornya adalah 0811 1312 348. Sekali lagi saya sebutkan, 0811 1312 348 ya. Sudah dicatat?
Ya, moga-moga sudah kecatat ya. Nanti teman-teman panitia akan bantu mengirimkan nomornya di Zoom dan di YouTube ya, teman-teman. Jadi kalau ada yang terlewat untuk nomornya bisa mencatat kembali melalui Zoom dan YouTube streaming dari Binus TV ya. Oke, baik. Seperti yang tadi saya bilang, kita akan ada talk show. Talk show ini dihadiri oleh dua perempuan hebat, gitu ya. Dua perempuan hebat yang pastinya tidak kalah seru dan memang sangat sesuai sekali dengan Hari Kebangkitan Nasional ini. Sedikit saya membacakan untuk biografi kedua pembicara kita. Pembicara yang pertama adalah, wah ini prestasinya sangat gemilang ya teman-teman ya. Pernah menjadi duta bahasa nasional. Mahasiswa berprestasi 2010. Pernah menjadi Uni Jakarta 2013. Penulis buku kumpulan puisi Sajak Perempuan yang diterbitkan di Gupedia. Wah ini keren-keren ya, pernah jadi duta bahasa nasional dan pernah menerbitkan buku. Beliau juga dosen dari Binus University dan pembina duta bahasa Binus. Jadi teman-teman nanti kalau sebetulnya tertarik dalam dunia bahasa, pengen menjadi duta bahasa, bisa sekali kontak beliau. Dengan siapa? Ibu Rahmi Yulianingsi. Dan pembicara yang kedua adalah alumni Binus yang dulu merupakan atlet nasional cabang olahraga wusu dengan prestasi yang telah diraih sampai ke tingkat Asia hingga internasional. Dan beliau adalah seseorang yang sangat aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan pernah menjadi ketua dari UKM sepak bola. Wah ini menarik sekali ya, pernah jadi atlet wusu tapi pernah jadi ketua UKM sepak bola juga. Nah gimana bagi waktunya? Nah ini yang kita akan coba undang, yaitu adalah Nadia Permata Setiawan. Kalau gitu dengan tambah lama-lama lagi kita sambut Ibu Rahmi Yulianingsi dengan Nadia Permata Setiawan. Silakan Bu Rahmi. Silakan Nadia. Wah, ini sudah lama sekali kita tidak bertemu ya Bu Rahmi ya. Silakan Bu Rahmi, Nadia. Bebas Bu, mau yang mana aja silakan. Ya, silakan. Silakan. Oh, mic-nya belum nyala. Boleh dinyalakan dulu? Satu, tes satu. Oke, kita cek sound sebentar ya. Selamat pagi Pak Irfan, selamat pagi para Binusian. Iya, senang sekali bertemu dengan Bu Rahmi kembali. Nadia, mic-nya sudah bisa? Udah nyala, aman ya. Di Zoom dan di YouTube saya rasa sudah bisa mendengar semuanya ya. Oke, baik. Ya, ini saya rapikan tempat duduk dulu ya. Karena kalau saya nggak rapi, duduknya lipetan perut saya kelihatan ini, bahaya ya. Agak saya rapikan sedikit. Gimana kabarnya Bu Rahmi dengan Nadia? Mungkin Bu Rahmi boleh duluan. Kabarnya gimana Bu? Iya, alhamdulillah baik. Tetap semangat ya, apalagi Tetap Hari semangat. Kebangkitan Nasional ya. Hari Kebangkitan Semakin Nasional. bangkit ini Harus dan bergairah. dan bergairah. Harus makin bangkit dan bergairah, apalagi pagi-pagi ya Bu ya. Betul. Kesehariannya sekarang apa Bu kalau boleh tahu? Saya kebetulan mengajar bahasa Indonesia di Universitas Bina Nusantara dan juga bahasa Indonesia bagi penutur asing. Oh, bagi penutur asing. Betul. Ini sangat menarik ya. Tapi kita beralih dulu ke Nadia terlebih dahulu. Nadia gimana kabarnya? Sudah lama tidak ketemu. Halo. Baru lulus, tapi kan kita jarang kontak-kontakan ya. Harus banget kontak-kontakan. Kerja. Sudah nggak latihan ya. Tapi kerja ini pengen tahu nih, kerjanya apa sekarang? Wah ini menarik sekali ya. Soalnya kan tadi kalau kita dengar jadi atlet wusu tapi UKM sepak bola. Kerjanya apa? Ini yang menjadi penasaran. Cyber Security Consultant teman-teman. Tadinya UKM sepak bola, jadi ketua UKM sepak bola dan aktif menjadi atlet wusu. Tapi juga menjadi cyber security consultant sekarang. Wah ini keren sekali ya. Gimana caranya si Nadia gitu ya bisa melakukan itu semua. Ini yang akan kita tanya-tanya hari ini ya. Oke, baik. Bapak Ibu kita gak ada bapaknya ya, ibu-ibu ya. Bapaknya saya seorang sendiri soalnya. Ibu-ibu, enggak ibu-ibu juga lah ya. Ini Kak Nadia lah. Iya, aku panggilnya Kak Nadia. Ade. Jadi ketahuan kan aku lebih tua ya. Kak Nadia ya. Kak Nadia dan Ibu Rahmi gitu ya. Hari ini kita santai aja diskusi gitu. Nah untuk Bu Rahmi ini kan karena kita bertepatan juga dengan Hari Kebangkitan Nasional. Dan kalau dilihat segudang prestasi yang sudah diraih oleh Bu Rahmi pernah menjadi duta bahasa ya. Saya mau ngomong duta binusian tadi. Maksudnya duta bahasa nasional. Kok ini salah satu yang mungkin teman-teman jarang dengar Bu sebetulnya. Terus kayaknya bahasa Indonesia itu kurang membuming gitu ya. Tapi kenapa sih Bu pengalamannya dong boleh cerita. Kok pengen jadi duta bahasa dan akhirnya bisa sampai duta bahasa nasional. Ya, baik ini cerita masa lalu berarti ya Pak Irfan ya. Boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi prestasi duta bahasa Binus lagi ya karena saya membina duta bahasa Binus jadi duta bahasa Binus gitu ya.
prestasi menjadi duta bahasa itu saya raih di tahun 2011. Jadi sesungguhnya apapun itu prestasinya, tidak terkait dengan bahasa atau yang lain, selama itu masih ada peluang, maka kita ambil gitu ya. Karena menurut saya orang yang sukses itu adalah apabila melakukan tidak dilakukan oleh orang lain. Gitu ya. Jadi kalau hanya sekadar kuliah kupu-kupu ya, kuliah pulang, apalagi kunang-kunang gitu ya, kuliah nangkring, saya rasa tidak ada kebermanfaatan kita sebagai seorang mahasiswa ketika itu ya, ketika saya masih mahasiswa. Jadi menurut saya harus ada prestasi yang kita unggulkan gitu ya, yang kita unggulkan untuk dapat membangun bangsa ini. Salah satunya adalah dengan duta bahasa. Nah berbicara tentang duta bahasa ini lanjut ya Pak Irfan ya. Silakan Bu, ini Ya. bebas Bu, waktunya buat Ibu aja. Sebenarnya semua kita itu adalah duta bahasa. Selama kita mengatasnamakan bahwa kita adalah masyarakat Indonesia, kita adalah pemuda Indonesia, kita adalah duta bahasa. Karena bahasa Indonesia itu adalah milik kita semua. Jadi berbicara tentang kebangkitan nasional, maka saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai alarm pengingat ya, alarm yang membangunkan kita untuk kembali bangkit, membangun bangsa ini lewat cinta dan bangga pada tanah air. Nah kalau kata Judika ya Mbak Nadia ya, kalau cinta itu jikalau cinta tak hanya kata atau rasa tapi kau harus tunjukkan gitu ya Mbak Irfan. Waduh, agak berat ya. Ini orang bahasa bicara mulai puitis gitu ya. Jadi bagaimana menunjukkan rasa kecintaan kita kepada bangsa negara atau bangsa dan negara Indonesia ini salah satunya adalah lewat bahasa. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena bahasa adalah milik kita semua gitu ya. Nah fenomenanya adalah masyarakat Indonesia, khususnya pemuda Indonesia, itu merasa kurang bangga dengan bahasa Indonesia itu sendiri gitu ya. Mungkin Pak Irfan lebih senang dengan kata meeting gitu ya, daripada kata rapat, atau ngetraktir pacarnya nih teman-teman binusian, enak dinner atau makan malam. Kayaknya kalau makan malam tuh gini ya, kurang mewah gitu ya. Atau mentraktir pacarnya seafood atau hidangan laut, pilih yang mana? Oh iya benar juga. Gimana Pak Irfan? Seafood atau hidangan laut mana yang lebih mahal? Saya selama dibayarin apa aja boleh. Atau white coffee atau kopi susu. Jadi fenomena-fenomena seperti ini kita selalu menggaungkan, aku tuh nasionalisme, aku tuh cinta Indonesia gitu ya. Aku tuh, nah tapi selama ini kita ketika berbahasa gitu ya, kita berbahasa tidak menunjukkan rasa cinta tersebut. Nah ini yang membuat saya tergelitik gitu ya, harus ada pelopor-pelopor untuk rasa bangga kepada cinta, rasa pelopor untuk mencintai tanah air melalui bahasa. Untuk itu karena bidang studi saya, latar belakang pendidikan saya juga bahasa, maka saya tertarik untuk bergabung ketika itu di Duta Bahasa tahun 2011. Ketika saya sampai di BINUS juga demikian. Universitas Bina Nusantara itu tidak memiliki jurusan bahasa Indonesia. Tapi saya katakan, BINUS tidak memiliki jurusan bahasa, tetapi cinta pada bahasa Indonesia. Kita tunjukkan lewat apa? Duta Bahasa BINUS. Wih, keren banget ya. Ini teman-teman boleh tepuk tangan ya yang ada di Zoom atau di live streaming. Dan ini tadi saya garis bawahi ya, untuk jadi pelopor. Kita adalah pelopor Indonesia, bahasa gitu ya, pelopor bahasa. Teman-teman, Hari Kebangkitan Nasional ini harus kita sebagai BINUSian tetap semangat dan menjadi pelopor, apalagi bahasa Indonesia. Saya juga tadi mendapat satu istilah yang keren gitu ya. Tadi kalau biasa kita kupu-kupu ya, kuliah pulang. Kalau enggak kura-kura, kuliah rapat. Terus ada istilah lagi kunang-kunang, kuliah nangkring. Atau mungkin pada saat ini kita lagi online, jadinya kumbang ya. Kuliah tumbang, balik lagi ke kasur kita ya. Nah ini yang jangan ya, jangan sampai kita jadi kaum rebahan ya teman-teman ya. Kita harus tetap semangat dan memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Oke, saya balik ke Nadia. Nah ini Nadia tadi kalau kita ngomongin tentang prestasinya di bidang atlet nasional gitu ya, sampai pernah mendapatkan prestasi di internasional. Ini yang saya amaze itu adalah, waduh bahasa, nggak boleh pakai bahasa amaze ya, ini bahasa Indonesia ya. Yang saya sangat tertarik gitu ya, keren sekali kayaknya. Kamu kan waktu itu kan menjabat sebagai ketua organisasi ya, apalagi sepak bola. Sepak bola ini kan sangat istilah berbeda dengan wusu ya. Nah, membagi waktunya latihannya, pasti kan UKM sepak bola ada target, itu satu ya. Terus di UKM sepak bola ada program kerja yang harus dilakukan ya, tapi tetap bisa berprestasi dan tetap bisa menjadi atlet wusu. Gimana sih cara ngebagi waktunya? Semangatnya itu gimana sih cara dibaginya? Oke, aduh aku mau mulai dengan to begin with nih, tapi Oh iya? kayaknya udah deg-degan sendiri nih. Boleh Mbak Nadia. Oke, jadi sebenarnya gini sih, dari awal memang 2019 itu aku bisa kategoriin, itu tahun tersibuknya aku gitu loh.
Sampai mamaku sendiri bilang kayak, "Gila ya Dek, kayaknya 24 jam tuh buat kamu tuh nggak cukup," gitu dia bilang. Karena selain prestasi-prestasi yang tadi Ko Irfan juga bilang, aku sempat juga ngikutin BINUS Career Ambassador dan kebetulan aku jadi pemenangnya. Wah, Jadi kegiatannya super banyak banget gitu dan aside from that aku juga ada bisnis juga kan, waktu itu udah mulai bikin coffee shop segala macam. Kalau ditanya gimana sih gitu loh, aku bisa kayak, arrange everything, terus juga tetap berprestasi iya, terus kuliah jalan juga iya gitu, berorganisasi juga, punya teman juga gitu. Sebenarnya kunci cuma satu sih, kuncinya itu time management sebenarnya. Karena, zaman aku sekarang nih, apalagi generasi Z ya gitu kan, Gen Z itu tuh sering banget kayak dikit-dikit progres, kayak aduh 5 menit deh nggak apa-apa, dikit-dikit 5 menit nggak apa-apa. Tapi sedangkan sebenarnya 5 menit itu berarti gitu loh, bagi seorang Nadia Fata Setiawan, bahkan semenit aja berarti gitu. Karena gini, aku harus akuin kalau misalnya di tahun 2019 itu aku juga bukan tipikal orang yang tidur cukup gitu. Aku tidur kayak around 3 to 4 hours a day and I have a lot of things on my list gitu. Kayak pagi aku kuliah, siang aku kadang organisasi, kadang kakak-kakak SCAC juga ngeliat aku kan ya, kayak Koko juga ngeliat aku juga kalau siang-siang ngurusin proposal segala macam. Terus hari Sabtu tuh apa sih dulu namanya pacaran gitu kan. Nggak ada tuh namanya istilah pacaran hari Sabtu. Hari Sabtu aku pacarannya sama SCAC sama proposal. Gitu sama SCAC proposal sama kelas-kelas sih karena dulu aku kelasnya Sabtu 7 sampai 5 gitu sih. oke, ini ya kata kuncinya yang pertama time management ya. Tapi pada saat itu pacaran itu bukan menjadi pilihan ya. Oh, kayaknya udah gak sempet ya. Udah nggak sempet, oke. Iya. Ya, teman-teman sudah pasti ya kita kalau ngomongin time management ini adalah salah satu yang menarik gitu ya. Karena terkadang ada orang-orang yang mudah untuk mengucapkan tapi susah menjalankan. Nah tapi kita melihat bahwa dari Nadia sendiri bisa membagi itu time management. Nah ini yang memang sepertinya butuh latihan ya Nadia ya. Jadi nggak bisa kita cuma bilang, oh saya mau bagi ini. Tapi benar-benar harus dilakukan gitu ya. Tapi ingat, jangan belajar time management itu dengan pacar ya teman-teman ya. Oh pacar 1 jam segini, pacar 2 jam segini. Jangan ya. Time management itu harus yang sifatnya adalah positif dan itu untuk mengejar prestasi kita pastinya ya. Oke, baik saya balik lagi izin ke Bu Rahmi. Nah ini tadi saya sempat mention sebetulnya, Bu Rahmi ini sebagai pembina duta bahasa ya. Betul, Ada komunitasnya ya Bu ya. betul. Nah kalau boleh dong diceritain Bu komunitasnya seperti apa dan apa sih sebetulnya di dalamnya? Ya, baik. Jadi ketika saya bergabung di Universitas Bina Nusantara, karena punya pengalaman di Duta Bahasa, kemudian saya coba kembangkan juga di BINUS gitu ya, melalui Duta Bahasa BINUS. Tidak lain dan tidak bukan adalah tadi ya, bahwa jika kamu tidak punya harta, tahta ataupun kuasa, maka kamu punya bahasa untuk yang diberikan kepada negara. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, bahasa adalah milik kita semua, yuk kita bergabung. Salah satu programnya adalah Duta Bahasa BINUS. Kita mulai menyeleksi mahasiswa menjadi pemenang gitu ya Duta Bahasa BINUS, kemudian kita kirim ke Duta Bahasa Provinsi, setelah itu berharap sampai ke Duta Bahasa Nasional. Ini adalah tahun keempat BINUS mengikuti Duta Bahasa Pak Irfan. Dan prestasinya luar biasa ya. Yang pertama itu Duta Bahasa BINUS itu sempat menjadi Duta Bahasa favorit DKI Jakarta. Nah itu luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan ya. Jadi Duta Bahasa favorit, kemudian pernah menjadi juara Harapan 2 Duta Bahasa Provinsi Jawa Barat tahun kemarin, kemudian finalis Duta Bahasa DKI Jakarta itu kita berturut-turut ya. Kemudian juga pernah menjadi finalis Duta Bahasa Banten, ini diwakili oleh teman-teman dari Alam Sutra. Artinya Universitas Bina Nusantara tidak memiliki jurusan bahasa Indonesia tetapi peduli akan bahasa. Salah satunya adalah Duta Bahasa tadi. Selepas mereka menjadi duta bahasa, tugas mereka atau tanggung jawab mereka tidak hanya sebatas menang di provinsi ataupun nasional, mereka kita gabungkan dalam komunitas baca namanya. Komunitas baca. Komunitas baca itu singkatan dari Binusian Cinta Bahasa Pak Irfan. Binusian Cinta Bahasa. Jadi Keren ya. ini teman-teman yang dari jurusan apapun gitu ya, akuntansi, marketing, perhotelan dan lain sebagainya, kalau tertarik pada dunia bahasa dan sastra Indonesia, yuk bergabung di komunitas baca Binusian Cinta Bahasa. Itu di bawah naungan Language Center, Pak Irfan, Language Center Fakultas Humaniora. Juga dibimbing oleh SCAC tentunya gitu ya. Tidak terlepas dari SCAC juga. Nah, di komunitas Binusian Cinta Bahasa ini kita bergerak benar-benar di bidang bahasa. Misalnya seperti menulis sastra, menulis fiksi, menulis non-fiksi gitu ya. Lomba-lomba terkait dengan kebahasaan seperti lomba debat, lomba karya tulis ilmiah lebih ke arah sana. Dan intinya adalah komunitas baca ini merupakan pelopor pengenalan bahasa Indonesia, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di BINUS.
Oke. Lebih Keren arahnya ke sekali sana. ya. Ini perjuangannya besar sekali loh untuk bisa masuk ke komunitas baca juga ya. Karena ini teman-teman akan jadi pelopor nantinya. Oke, kalau saya pengen join ke komunitas baca bisa kemana Bu? Ya, kalau yang ikut duta bahasa, selesai mereka menjadi finalis duta bahasa, maka otomatis Pak Irfan. Otomatis. Otomatis mereka tergabung ke dalam komunitas baca. Tetapi kalau seandainya mereka tidak tergabung ke dalam duta bahasa, mereka bisa mendaftar. Biasanya Language Center itu membuka pendaftaran 2 kali setahun. 2 kali 2 setahun. kali setahun itu ada programnya, selalu kami infokan melalui Binus Maya gitu ya, melalui poster dan lain sebagainya. Silakan teman-teman bergabung. Ada satu hal yang menarik sebenarnya Pak Irfan dari komunitas baca ini. Di Language Center itu ada namanya BIPA yang tadi saya sebut ya, Oke, Bahasa Bipa. Indonesia bagi Penutur Asing. Jadi tidak hanya orang Indonesia yang tertarik, orang asing itu sangat tertarik belajar bahasa Indonesia. Ya, dari tahun ke tahun itu jangankan kita gitu ya, orang asing itu tertarik, dari tahun ke tahun itu selalu ada pembelajar asing yang datang ke BINUS untuk belajar BIPA. Nah, komunitas baca adalah salah satu sahabat BIPA. Oh, Nah, ini oke. peluang bagi teman-teman BINUSian gitu ya, untuk punya kenalan dengan orang asing, mengajarkan bahasa Indonesia, jadi sebagai duta ya, mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing, dan pengalaman yang paling menarik adalah ini adalah salah satu peluang karir. Nah, maksud saya peluang karir begini, Badan Bahasa Kemendikbud itu setiap tahun itu selalu mencari pengajar BIPA untuk dikirim ke luar negeri. Nah, untuk menjadi pengajar BIPA tentu harus punya pengalaman. BINUS menyediakan pengalaman itu lewat komunitas baca. Jadi teman-teman komunitas baca bergabung di komunitas baca, kemudian kita jadikan sahabat BIPA, mulai menjadi tutor sebaya bagi Oh. orang asing mengajarkan bahasa Indonesia. Tadi saya katakan, kalau kita ingin membangun sebuah bangsa gitu ya, kita ingin memberikan sesuatu kepada negara, jangan selalu tanyakan apa yang negara akan berikan kepada saya, tetapi apa yang saya berikan kepada negara. Minimal mengenalkan bahasa Indonesia kepada orang asing. Ini adalah salah satu semangat kita untuk memajukan bangsa ini lewat Oke. baca tadi. Lewat baca lah ya. Kalau teman-teman berniat bergabung, minimal gabung dulu komunitas baca ya teman-teman ya. Ini saya rasa teman-teman mungkin ada yang keskip informasinya di Binus Maya atau di informasi-informasi yang dibelikan. Kebetulan hari ini kita menghadirkan pakarnya langsung dari Bu Rahmi gitu ya. Jadi kalau berminat bisa langsung join, nanti pembukaan setahun 2 kali. Betul ya Bu Rahmi ya? Betul. Nanti tinggal ditunggu aja informasinya. Stay tune di Binus Maya ya. Jadi kalau berminat bisa share informasinya juga ke teman-teman sekalian gitu ya. Baik, kita kembali ke Nadia. Wah ini tadi agak sedikit kepotong sebetulnya. Saya pengen tanya ini nih. Kalau kita ngomongin time management nih Nadia ya, ini kan pasti sesuatu yang tadi saya bilang adalah susah gitu ya. Belum tentu ini bisa diterapkan secara langsung oleh teman-teman gitu. Nah, pengen dong, ini kan bukan sesuatu hal yang kesannya ini akan gampang loh. Ini bukan sesuatu yang akan kalau lu pokoknya bisa time management, semua bisa, semua sukses. Ya, tapi suka duka di situ tuh, di balik itu semua tuh. Pernah nggak sih waktu jadi atlet wushu, waktu jadi ketua sepak bola, UKM sepak bola, terus pernah jadi ambasador, Binus ambasador gitu ya. Pengen nggak sih berhenti kayaknya? Gimana sih saat berhenti itu ngebalikin semangatnya lagi supaya semua bisa dikejar? Oke, ini aku jawab satu-satu deh ya Boleh, questionnya. boleh. Kalau misalnya dibilang time management susah atau enggak gitu, susah sih gitu aku bilang. Karena gini, seperti yang tadi aku bilang di awal, Gen Z ya gitu, terutama nih umur-umur anak muda kayak aku, itu kan rata-rata kayak pada demen ngaret gitu, demen yang kayak udah deh 5 menit lagi deh, 10 menit lagi deh gitu kan. Itu udah sering banget ya kita dengar gitu. Tapi one thing that little everyone knows about that gitu, aku memang datang dari keluarga yang sangat teramat disiplin gitu. Jadi mama papa aku juga udah terapin aku disiplin sejak kecil. Dan aku jadi atlet itu bukan cuma di umur kuliah doang gitu. Jadi aku emang jadi atlet since like aku umur 8 tahun gitu. Jadi udah berapa tahun tuh kira-kira? Udah setengah hidup aku ya, aku Oh, jadi atlet jadi ya. ketahuan kan umurnya. Aku ya jadi atlet dari umur 8 tahun dan dulu kan kayaknya kalau misalnya menurut aku pribadi sih kuliah jauh lebih fleksibel gitu ketimbang kita sekolah kan ya ibaratnya time management ya. Jadi kita lebih bisa kita atur lah intinya. Jadi memang sudah dibiasakan sejak kecil sih gitu. Jadi udah tahu plottingnya, udah tahu harus seperti apa ketika aku memang memilih untuk menjalani kesibukan yang seperti itu gitu. Terus kalau ditanya kayak, Nadia pernah pengen berhenti gak gitu? Ya jujur aku memang human juga ya, aku juga manusia gitu. Aku punya titik capek aku punya titik bosannya aku juga pernah gitu. Aku tidak bisa memungkiri hal tersebut gitu. Yes, aku pernah berpikir untuk kayak, udah deh kayaknya gue udahan aja deh gitu. Tapi one thing for sure yang aku gak bisa pungkiri dari diri aku sendiri adalah aku
ingin terus Dikit. membanggakan nama negara aku gitu. Jujur sekarang nih, kan aku udah pensiun gitu ya, udah pensiun jadi atlet, yang aku kangenin itu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya di luar negeri gitu. Karena kan tiap kali kalau misalnya menang medali emas gitu kan, kita kan nyanyi di luar negeri Indonesia Raya gitu sambil hormat bendera bendera naik gitu. Kayak itu tuh nimbulin rasa terharu gitu, rasa bangga sendiri gitu. Apalagi itu tuh nggak semua orang bisa gitu loh untuk nyanyiin Indonesia Raya di luar negeri gitu kan. Apalagi ketika memang semua rasa capek, terus effort yang udah kita keluarin, waktu yang udah kita pakai gitu untuk latihan, terus tiba-tiba semuanya tuh terbayar gitu. Itu rasanya tuh bangganya bukan main gitu. Pernah sih aku yang sampai kayak di podium lagi bendera naik itu aku sampai nangis gitu loh di podium itu gitu. Keren ya, ini satu hal yang saya garis bawahi ya. Teman-teman jangan khawatir gitu ya, dalam tanda kutip kalau teman-teman tiba-tiba merasa down, itu udah kayaknya capek, lelah. Tapi teman-teman harus ingat, kalau kata Nadia, bangkit. Intinya adalah harus bisa bangkit ya. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional juga, kita ingin bertanya juga kepada Binusian sebetulnya ya. Kemarin kita sudah melakukan survei terhadap beberapa Binusian tentang arti nasionalisme. Oleh karena itu sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, kita pengen setel dulu video terhadap Binusian tentang arti kata nasionalisme. Silakan. Sikap atau semangat kita sebagai warga negara dalam mencintai tanah air. Rasa mencintai dan kesadaran untuk berkontribusi kepada Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara, serta dengan bangga menunjukkan identitas bahwa saya merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Rasa cinta tanah air yang menumbuhkan identitas diri dan semangat kebangsaan bagi kita semua yang berdaulat secara setia. Rasa cinta yang tinggi terhadap bangsa tanpa memandang rendah bangsa lainnya. Suatu bentuk rasa cinta terhadap tanah air yang kita tuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Itu menerapkan rasa solidarisme tanpa memandang adanya suku, budaya, ras, dan agama. Mencintai bangsa dan negara sendiri. Artinya kesetiaan tertinggi atas seseorang harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Saling menghargai antar umat beragama, menaati peraturan yang ada di lingkungan kita, dan yang ketiga adalah mengingat jasa para pahlawan. Membeli produk dalam negeri, membela negara jika diserang oleh negara lain, dan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia yang sopan, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Dari kita memahami apa itu Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila gitu, serta menjadikan Pancasila itu menjadi pedoman hidup kita. Harus lebih bangga dan lebih mencintai produk-produk lokal, budaya-budaya lokal, dan bisa mengembangkan, melihat di sekitar kita apa sih yang bisa kita kembangin dari budaya-budaya yang ada. Suatu bentuk rasa cinta terhadap tanah air yang kita tuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Sikap toleransi terhadap sesama sih, jadi kayak kurang aware sama lingkungannya atau perbedaan-perbedaan budaya di lingkungannya. Dari generasi muda sendiri sebenarnya ada kelebihan yang juga menjadi minus nih. Contohnya misalkan open minded. Nah, tapi dalam open minded sendiri kita juga harus ingat bahwasannya di Indonesia ini memiliki nilai-nilai adat, nilai-nilai norma dan nilai-nilai budaya. Mudahnya tergerus arus globalisasi bagi anak muda saat ini. Dikarenakan rasa pengetahuan tentang budaya Indonesia sendiri itu masih kurang. Biasanya kita terlalu terpaku pada budaya luar, jadinya kita ngelupain budaya-budaya kita yang ada, budaya lokal kita sendiri. Oke, tadi kita sudah mendengar dari Binusian tentang apa arti nasionalisme ya. Apa kata Binusian tentang arti nasionalisme. Nah, tadi juga sudah dijelaskan sebetulnya tantangan-tantangan apa sih yang ada gitu ya. Tadi Binusian sudah menjelaskan bahwa oh, ini adalah cinta tanah air dan lain-lain, kita harus aware terhadap lingkungan, sesama dan lain-lainnya. Tapi kayak saya coba balik ke Nadia dan Bu Rahmi gitu ya. Tadi kita sama-sama sudah menonton, ternyata Binusian ini sudah menyadari sebetulnya ya bahwa
penting nasionalisme itu dalam diri BINUSian gitu ya. Tapi kalau saya pengen mendengar, tadi kan kalau kata BINUSian, sekarang kata dosen BINUS, kata dosen BINUS dulu ya. Nanti baru kata alumni BINUS gitu ya. Apa sih sebetulnya nasionalisme itu yang cocok dengan BINUSian sebetulnya? Arti nasionalisme BINUSian. Ya, tadi banyak pendapat ya dari teman-teman BINUSian, maka tidak ada pendapat yang benar dan salah gitu ya. Saya setuju sekali dengan teman-teman BINUSian, Pak Irfan, bahwa rasa nasionalisme itu adalah rasa cinta dan bangga kepada tanah air dan bangsa ini gitu ya. Makanya istilah fostering and empowering yang selalu digaungkan oleh BINUS itu adalah salah satu wujud cinta BINUSian kepada bangsa ini gitu ya. Bagaimana kita terus memberdayakan sesama gitu ya, membina gitu ya, lewat beragam cara gitu ya. Nah, bagaimana cara seorang BINUSian, Pak Irfan, untuk mewujudkan rasa cinta dan bangga pada tanah air ini? Ini kebetulan saya orang bahasa, saya boleh mengutip sebuah puisi ya Pak Irfan? Boleh Bu. Ya mungkin saya nggak tahu tapi ya. Boleh tapi Bu. Ya, karena saya mengajar bahasa Indonesia dan latar belakang pendidikan saya juga bahasa, ada sebuah puisi teman-teman BINUSian, nanti di googling saja ya, puisinya sebenarnya berbahasa Inggris Pak Irfan. Oh oke. Itu ada puisi di pemakaman terbesar di Inggris, di Westminster Abbey. Jadi kalau teman-teman masuk, saya juga belum pernah ke sana tapi ada di Google gitu ya. Ada batu besar, kemudian di batu besar itu ada sebuah tulisan yang berisi puisi. Kalau tidak jauh berbeda ya, kira-kira definisinya artinya seperti ini, hasrat untuk berubah. Nah, jadi kalau saya boleh bacakan, isi puisinya seperti ini. Ketika aku muda, aku bermimpi untuk mengubah dunia. Usiaku bertambah dewasa, ternyata aku sadar bahwa aku sesungguhnya tidak mampu mengubah dunia. Usiaku terus bertambah, aku perkecil impianku, aku ingin mengubah negaraku. Aku semakin tua, dan aku sadari bahwa sesungguhnya aku tidak mampu mengubah negaraku. Usiaku semakin menua dan semakin menua, aku perkecil impianku, aku ingin mengubah kotaku. Lagi-lagi aku tidak sanggup mengubah kotaku. Sekarang aku semakin renta, aku perkecil lagi impianku, aku ingin mengubah negara. Aku semakin renta, lemah tak berdaya, dan aku sadar sesungguhnya aku tidak bisa mengubah keluargaku. Sekarang aku sudah terbaring, terkapar, lemah tak berdaya, dan aku sadari. Sesungguhnya, seandainya ketika muda itu yang aku ubah adalah diriku sendiri, maka aku yakin dengan mengubah diriku sendiri, aku bisa mengubah keluargaku, aku bisa mengubah kotaku, aku bisa mengubah bangsaku, bahkan aku mungkin bisa mengubah dunia. Wah, Itu dalam puisi-puisinya ya. Mungkin teman-teman BINUSian bisa memaknai itu. Tidak perlu bermimpi mengubah dunia, tidak perlu bermimpi kapan nih Indonesia bisa tertib, kapan Indonesia bisa bersih kalau diri sendiri belum bersih. Kapan Indonesia bisa maju kalau teman-teman masih rebahan. Kata Pak Irfan tadi gitu ya. Kapan Indonesia bisa berprestasi? Teman-teman sudah berprestasi belum? Apakah masih menjadi kunang-kunang? Pulang kuliah, kemudian nangkring di kantin, ngobrol, ngerokok, pulang tidur. Kapan negara ini bisa maju gitu ya. Jadi saya mengatakan bahwa rasa nasionalisme itu tidak hanya kata, tidak hanya rasa, tapi perlu ditunjukkan minimal melalui diri sendiri. Nah ini saya mengajak teman-teman BINUSian yang muda, karena saya juga masih bersemangat muda gitu ya. Yuk kita mengubah bangsa, yuk kita bisa mengubah negara, minimal kita mengubah diri kita sendiri. Sanggupkah? Kalau belajar online buka kamera, yang selama ini off cam tiduran, baru disapa dosen, baru on cam, tiba-tiba bilang sinyal kurang Bu, lagi ke toilet, bisakah mengubah hal kecil gitu ya? Atau bisakah mengubah yang mengerjakan UTS, UAS, SKS, sistem kebut semalam sekarang benar-benar dipersiapkan? Itu kan mengubah diri sendiri Pak Irfan. Jadi bagaimana Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai alarm membangunkan kita kembali, yuk kita bangkit. Tidak perlu memikirkan negara, biarkan pemerintah yang memikirkan, pikirkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah dia adalah salah satu contohnya. Nah dia melakukan apa yang tidak dilakukan oleh teman-teman BINUSian yang lain. Ada kuliah gitu ya, ada organisasi, bekerja, prestasi, akhirnya apa? Tentu nanti setelah lulus kuliah itu teman-teman bisa merasakan. Jadi tadi yang saya sampaikan, jiwa nasionalisme kita perlu tunjukkan dengan mengubah diri kita sendiri. Kemudian teman-teman juga bisa terus mengaktualisasi diri gitu ya, ikut organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di BINUS gitu ya. Saya juga merasakan Pak Irfan, saya bisa melejit jenjang karir, juga melejit sombong sekali ya. Saya bisa jenjang karirnya sedikit menanjak, ternyata
ketika di dunia karir itu tidak hanya IPK saya yang dipertanyakan. Berapa tahun Bu Rahmi kuliah, IPK-nya berapa? Pak Irfan aja nggak tahu gitu ya. Tetapi apa yang membuat saya berkarir itu indah dan bisa berkarir itu dengan cemerlang, salah satunya lewat organisasi. Dan itu tidak didapatkan di bangku kuliah. Organisasi, komunikasi, kerja, tim itu didapatkan di organisasi. Nah, kembali lagi ke Hari Kebangkitan Nasional. Kenapa Hari Kebangkitan Nasional ini muncul? Karena ada pergerakan mahasiswa, cendekiawan muda ketika itu. Nah, Binusian adalah cendekiawan, akademisi yang harus bergerak. Bagaimana bergerak kalau seandainya ada kapal yang berlayar, kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita butuh nahkoda, kita butuh awak gitu ya. Kita butuh tempat, kita butuh wadah. Mana wadahnya? Di SCAC tempatnya. Nah, ini promosi. Terima kasih ya promosinya. Ya, Habis ini dapat Starbucks ya dari Pak Irfan ya. tapi sayangnya Aku juga Starbucks-nya mau di nih, sini Kak, belum Starbucks. buka. Iya, teman-teman yang belum tahu SCAC itu apa? Itu adalah Student Club and Activity Center ya teman-teman. Jadi teman-teman yang tertarik untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan dan seputar informasi kemahasiswaan dapat menghubungi SCAC, oke ya. Ini salah satu yang sangat menarik dari Bu Rahmi ya. Tadi puisinya mungkin ini pertama kali saya baru dengar Bu. Oh ya. Tapi karena pertama kali mungkin ya, dan itu sangat menyentuh sekali ya. Karena saya semakin tua tuh semakin sadar Bu. Oh iya. Enggak, Semakin tua ya. Iya. Soalnya kalau ngomong sama Bu Rahmi saya dipanggilnya Pak mulu ya, Pak Irfan. Jadi berasa tua. Kalau mana dia kan Ko Irfan ya, jadi berasa muda. Nah ini semakin tua semakin sadar bahwa memang betul bahwa kita harus merubah itu dari hidup kita sendiri. Kalau kita tidak merubah diri kita nggak akan bisa merubah apapun. Makanya Binus Festival diadakan setahun 2 kali teman-teman. Tujuannya buat apa? Kita berikan kesempatan buat teman-teman tanpa perkuliahan. Tanpa perkuliahan itu benar-benar hanya ikut Binus Festival aja. Ya kita berharap teman-teman memiliki kesempatan yang banyak, peluang yang banyak untuk dapat mengembangkan diri sendiri. Terutama untuk mengembangkan Binus Graduate Attribute ya teman-teman ya. Oleh karena itu karena Binus Festival ini diadakan dari tanggal 20 sampai 23 Mei, kesempatan yang terbuka cukup lebar. Teman-teman bisa mengikuti kegiatannya dan dipilih aja nanti di student.binus.ac.id/Binus Festival. Di situ juga ada virtual booth, informasi-informasi tentang kegiatan organisasi kemahasiswaan tentunya. Oke, ini salah satu yang sangat menarik ya, dan tadi puisi gitu ya, beberapa hal menjadi membangkitkan semangat kembali. Tapi sekarang saya juga ingin ke Nadia nih. Kalau Nadia pertanyaannya agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi tentang semangat nasionalisme menurut Binusian, kebanggaan gitu ya dalam Indonesia. Kalau saya yakin Nadia adalah orang yang paling bangga lah saya yakin di Indonesia ya. Karena tadi terharu ya saat membawakan lagu Indonesia Raya di luar, itu kesempatannya nggak banyak itu. Itu cuma satu dari sekian pastinya gitu ya. Tapi untuk pertanyaan Nadia, selain bangga menjadi Indonesia, tadi kita juga tanya apa sih nasionalisme menurut Nadia gitu ya. Bangga nggak sih jadi Binusian? Bangga banget, jujur banget. bangga banget sih gitu. Karena as we know lah gitu ya, Binus tuh kan world class university and semua orang tahu gitu kalau Nat kuliah di mana? Binus ya, IT ya lo gitu. Itu kan udah sering banget ya kita denger ya gitu. Kan nggak mungkin kayak, oh Nat Binus mene gitu, kayak jarang lah gitu. And as far as I know gitu, Binusian itu terkenal dengan program 3+1-nya gitu. Dan aku jujur sih sebagai Binusian aku belajar banyak banget hal gitu. Kalau misalnya tadi aku bisa kutip dari Bu Rahmi punya statement gitu ya. Start small from yourself gitu. Kita ubah dari diri kita sendiri dulu gitu. Aku merasakan hal itu ketika aku mencemplungkan diri aku di organisasi gitu. Karena jujur pas awal aku masuk Binus, aku tuh bukan anak yang mau organisasi. Karena aku sadar dengan rutinitas aku yang sangat amat sibuk gitu kan. Once aku nyemplung ke dunia organisasi, ke dunia Rektor Cup juga, aku merasa itu benar-benar ngerubah diri aku sendiri sih gitu. Karena kenapa? Menurut aku perubahan itu bisa dilakukan ketika kita mulai dari hal-hal paling kecil. Contohnya mungkin kita nggak usah masuk ke dunia pelajaran dulu deh gitu ya. Kita dari apa yang kita lakuin sehari-hari. Contoh misalnya bangun tidur lebih pagi. Itu kan kita bisa spend time dengan belajar misalnya kayak oke, kita kalau misalnya hari ini bangun jam 6 segala macam udah beberes jam 8 aku udah bisa start belajar gitu. Beda kalau misalnya aduh gue ada kelas nih 8.20 tapi gue bangun jam 8.19 aja ya gitu kan. Itu kan kayak mepet banget gitu, jadi udah banyak banget waktu yang terbuang gitu. Jadi nyambung nih semua nih kayak dari perubahan kecil terus time management itu semua sebenarnya satu kesatuan yang emang kita tuh nggak bisa pecah-pecahin sebenarnya. Tapi bener banget
harus dimulai dari diri sendiri, karena kalau misalnya bukan dari diri sendiri tuh siapa lagi gitu yang kita mau ajak untuk berubah. Kan nggak mungkin dong kalau diri aku belum benar, terus aku ngajak, Bu Rahmi ikut yuk kita gini-gini kan nggak mungkin gitu. Jadi sebisa mungkin perbaiki diri kita sendiri, membanggakan diri sendiri terlebih dahulu, baru kita mengajak orang lain untuk ikut baik juga gitu. Gitu sih kalau dari aku. Iya, ini salah satu yang sangat menarik juga ya, bahwa ya sebelum kita ngajak orang lain, mau nggak mau kan kita kan pasti akan dilihat oleh orang tersebut ya. Kalau kita sendiri tidak bisa memberikan atau mencerminkan yang terbaik, maka ya orang lain juga nggak akan percaya sama kita, betul ya? Berarti ini salah satu arti nasionalisme, tadi kita sudah dengar bahwa itu adalah kebanggaan dan cinta tanah air, tapi juga harus dimulai dari diri sendiri. Nggak mungkin kita memaksa orang lain untuk berubah, kita sendiri nggak berubah. Kira-kira seperti itu. Terakhir Bu Rahmi dengan Nadia, ini tadi kita sudah dengar ya, tantangan sudah pasti ada gitu ya, motivasi-motivasi atau apanya itu sudah ada gitu ya, bahwa kita harus berubah dan lain-lain. Satu, mungkin boleh minta statement gitu ya, satu statement, mungkin satu kalimat, jangan satu paragraf atau satu puisi ya Bu Rahmi ya, panjang lagi nanti. Satu statement aja, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh generasi muda saat ini? Dan Nadia juga nanti tentunya ya. Kalau apa yang harus dilakukan oleh generasi muda, kayaknya saya harus bikin nggak hanya satu kalimat ya. Waduh, boleh Bu, satu paragraf, nggak apa-apa. Untuk kali ini diizinkan Bu. Iya, ya baik, karena satu pernyataan saya kembali lagi tadi kutipan saya ya. Teman-teman, masih berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Semoga Hari Kebangkitan Nasional ini kita jadikan sebagai alarm yang dapat membangunkan kita untuk kembali bangkit, membangun bangsa, membangun negara, dimulai dari bangkit membangun diri sendiri. Itu barangkali. Oke, alarm untuk kita bisa bangkit ya. Jadi itu salah satu yang mungkin teman-teman harus ingat, harus bangkit. Jangan lupa untuk ikut Binus Festival dan kelas-kelas selanjutnya on cam ya teman-teman ya. Oke, itu yang penting. Kalau Nadia gimana Nadia? Kayaknya kalau misalnya ngomongin on cam aku agak cukup tersindir gitu ya. Aku buka kartu sendiri nih kayaknya ya. Oke, kalau dari aku sendiri sih ya, aku selalu bilang kalau kita jangan pernah berhenti untuk berkembang dan bermimpi. Karena dari bermimpi itulah kita bisa mengubah diri kita jadi lebih baik lagi, dan tentunya tak henti-hentinya untuk terus bermimpi yang lebih baik lagi ke depannya gitu sih. Wih, Dan keren ya. mungkin tambahan sedikit kali ya, kayak what to do next gitu as a Binusian, intinya adalah start from small things, ubah diri kita sendiri terlebih dahulu, karena dari small things itulah big things to happen gitu sih. Oke, keren ya. Jangan lupa untuk terus bermimpi ya teman-teman. Tapi mimpinya harus dikejar ya. Jangan ngimpiin itu mulu. Saya pengen pacaran sama David Beckham. Mimpiin terus ya. Tapi realistis juga ya. Karena kita kalau bermimpi itu harus realistis juga ya. Jangan sampai kita berpikir yang terlalu lebar, tahu-tahu tidak bisa kesampaian ya. Tadi kayak pacaran sama David Beckham. Ya kalau di sana ya nggak apa-apa juga ya. Tapi ini salah satu yang sangat menarik, bangkit dan kita coba majukan dari hal-hal kecil dulu. Small things tadi dibilang sama Nadia. Jadi hal-hal kecil dulu, jangan terlalu besar. Dari hal-hal kecil itu yang akan menumpuk ya, jadi akan membuat itu menjadi besar. Oke, terima kasih kepada Bu Rahmi dan Nadia. Sama Pak Irfan. Wah, ini sharing pagi ini keren banget ya, Hari Kebangkitan Nasional, dari narasumber kita semangatnya luar biasa dan banyak hal positif yang dapat kita ambil. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Rahmi dan Nadia. Sebelum kita akhiri sesi ini, ada sedikit apresiasi dari Binus. Boleh kita ingin memberikan apresiasi dari Binus berupa plakat untuk Bu Rahmi dan Nadia yang sudah sharing pada hari ini. Oke, baik. Silakan Bu, agak ke sini. Nggak apa-apa, ini jangan takut masuk kamera ya Bu. Nah ini saya boleh diserahkan, dibantu. Nah ini buat Bu Rahmi, silakan. Sama, iya. Iya, langsung diambil. Iya. Ya sebetulnya bukan karena prokes, tangan saya penuh sama mic ya. Iya, terima kasih sekali lagi untuk Bu Rahmi dan Nadia. Bisa kembali, tapi sebelum itu, oh izin foto dulu ya. Nah ini jarang-jarang ketemu Bu Rahmi sama Nadia dalam satu tempat soalnya. Foto dulu boleh, silakan. Oh saya jangan di tengah Bu, nanti terkesan disarang. Sudah? Oh, belum. Oke, terima kasih Bu Rahmi, Bu Nadia. Bu Nadia salah. Dek Nadia ya katanya.
Oke, terima kasih. Baik, ya. Di awal dipanggil Pak terus sama Bu Rahmi, akhirnya di akhir dipanggil Kak Irfan. Ya nggak apa-apa lah ya. Semenjak diskusi dengan mereka umur saya berkurang. Ya. Oke, baik teman-teman. Tadi kita sudah mendengar beberapa hal yang sangat positif dan menarik dari narasumber-narasumber kita. Tentunya perempuan-perempuan hebat yang wajib kita contoh, ya. Dan ini menjadi salah satu peluang besar juga buat kita semua. Karena Binus Festival sekali lagi banyak kegiatan yang bisa diikuti teman-teman. Dari tanggal 20 Mei hingga 23 Mei. Pastinya tadi kalau dibilang oh, ikut organisasi kemahasiswaan itu nggak nyesel loh. Ikut organisasi kemahasiswaan itu ada peluang karirnya loh. Nah makanya oleh dari itu teman-teman silakan join di student.binus.ac.id/Binus Festival. Di situ akan ada virtual booth. Virtual booth-nya akan berisi informasi-informasi tentang jurusan dan juga tentang organisasi kemahasiswaan. Ya, baik. Baik, sesuai dengan janji saya bahwa akan ada kuis. Nah ini teman-teman saya rasa sudah menunggu-nunggu ya informasi-informasi tentang kuisnya. Jadi habis selesai ini kita akan ada kuis. Tapi teman-teman sebelum kita masuk ke dalam kuis, saya akan sebutkan kembali tentang nomor telepon yang dapat dihubungi oleh teman-teman untuk kuis ini. Kembali teman-teman silakan dicatat ya dan teman-teman panitia boleh dapat memberikan kembali informasinya di aplikasi Zoom dan streaming YouTube. Oke ya. Saya cari dulu nomornya. Tadi tenggelam ini. Baik, teman-teman silakan dicatat kembali bagi teman-teman yang terlewat informasinya tentang nomor yang dapat dihubungi untuk kuis ini. Silakan menghubungi di 0811 1312 348. Sekali lagi saya informasikan di 0811 1312 348. Nah, oleh karenanya saat saya bilang start, teman-teman sudah dapat langsung menghubungi nomor tersebut. Melalui apa? Melalui WhatsApp, teman-teman. Tadi belum saya informasikan ya. Jadi melalui WhatsApp, teman-teman bisa langsung di calling aja. Tidak perlu pakai pulsa, teman-teman. Tinggal pakai kuota atau nyalakan wifi-nya saja ya. Saya yakin teman-teman jarang nih ada yang beli pulsa soalnya juga. Saya juga jarang beli pulsa soalnya. Biasa kita kalau udah ada wifi pakainya telepon juga WhatsApp aja ya. Baik, sudah siap teman-teman mentalnya? Kita akan tunggu. Tadi di 08, oh sudah ada yang masuk. Baik, silakan. Sudah ada yang masuk? Oh, dimatiin. Oke, baik. Silakan, udah ada yang masuk? Halo, dengan siapa dan di mana? Oh, ini yang telepon banyak nih sepertinya, jadi bentrok semua ya. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo? Halo, dengan siapa dan di mana? Dengan Nicholas di Jakarta. Suaranya kurang kenceng, dengan siapa dan di mana? Boleh agak mendekatkan mic-nya di telepon ya. Dengan Nicholas di Jakarta. Dengan Nicholas di Jakarta. Nicholas boleh dong disebutin Nicholas dari jurusan mana dan Binusian angkatan berapa Nicholas? Saya dari Cyber Security Binusian 2025. Dari Cyber Security Binusian berapa Nicholas? 2025 Kak. 2025. Wah, ini masih semangat-semangatnya ya. Binusian 2025 berarti baru masuk juga ya. Nah, Nicholas dari Cyber Security. Sudah siap mentalnya Nicholas untuk menjawab pertanyaan dari saya? Semoga Kak. Boleh, oke, baik ya. Ini Nicholas terkesannya masih bingung ya. Baik, Nicholas, saya jelaskan sedikit permainannya. Nanti saya akan melontarkan satu pertanyaan kepada Nicholas. Nicholas dapat memberikan jawabannya langsung. Jika sudah betul, nanti Nicholas berhak mendapatkan hadiah berupa 200.000 dalam bentuk e-wallet. Ya, jadi tolong dipersiapkan dulu mentalnya. Saya akan berikan pertanyaannya. Dan karena Nicholas adalah penelpon pertama, kita akan berikan pertanyaan yang mudah terlebih dahulu. Ya, Nicholas, Hari Kebangkitan Nasional kita jatuh pada tanggal berapa, Nicholas? 20 Mei Kak. 20 Mei, yakin 20 Mei? Yakin nggak? Yakin ya, dengan yakin dia bilang 20 Mei. Betul sekali ya, karena ini bertepatan dengan Hari Binus Festival kita yang pertama. Kita berikan tepuk tangan ya, karena penelpon pertama masih muda ini pertanyaannya. Nicholas jangan khawatir, nanti kita akan hubungi kembali untuk kami berikan informasi e-walletnya ya, Nicholas ya. Baik, sekarang kita lanjut. Oke Nicholas, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke penelpon kedua. Wah cepet sekali ya, ini karena e-wallet jadi cepet teleponnya ya. Kalau dapat fotonya saya mungkin nggak ada yang mau kali ya. Oke. Halo, dengan siapa dan di mana? Dengan Wijaya di Jogja.
Waduh, ini medok sekali loh kamu ini. Wijaya di Jogja ya. Oke, Wijaya, Binusian berapa Wijaya? Binusian 25 jurusan International Business Management. Waduh, ini mahasiswa baru semua ini. Binusian 25 Business Management ya. Oke, Wijaya ini di Jogja, emang tinggal di Jogja atau lagi ngekos di sini Wijaya? Tinggal di Jogja, Oh, tinggal di Jogja. Di regional kampus mana kalau boleh tahu Wijaya? Alam Sutra. Oh, di Alam Sutra. Oh, ini kalau gitu kita bisa ketemuan ini. Saya kebetulan lagi di Alam Sutra. Oke. Wijaya sudah siap ya? Sudah siap Sudah. untuk menjawab pertanyaannya? Atau butuh Sudah. waktu pemanasan? Nggak perlu ya. Otak lagi seger ya, masih pagi ya Nicholas ya. Nicholas. Bener, tadi sorry. Bukan Nicholas, Wijaya ya. Saya masih nggak bisa move on dari penelpon pertama ternyata. Oke, Wijaya. Wijaya, tadi kan sudah dengar ya sesi Binus Festival untuk talk show-nya. Nah, pertanyaannya juga simpel dan gampang sekali kalau tadi Wijaya mendengarkan talk show-nya. Siapa sih dua pembicara kita hari ini? Namanya, kalau bisa nama lengkap itu akan lebih baik, Wijaya. Tadi ada Bu Kak Rahmi Yulianingsih sama Kak Nadia Permata Setiawan. Waduh, namanya lengkap loh itu. Luar biasa ya, berarti Wijaya memang memperhatikan Binus Festival Talk Show-nya. Sebelum dimatiin teleponnya, saya pengen tanya nih, penasaran Wijaya. Wijaya, tadi salah satu kalimat yang sangat menarik, kalau misalnya dikutip dari Bu Rahmi dengan Kak Nadia, kira-kira apa sih yang mengena gitu buat Wijaya? Jangan berhenti bermimpi sama berkembang sih. Oh, jangan berhenti bermimpi dan berkembang. Itu salah satu yang poin penting hari ini kita adakan ya. Jadi teman-teman, jangan pernah berhenti dan berkembang. Seperti kata Bu Rahmi dan Nadia, dan tadi sudah dari Wijaya bahwa kita sebagai Binusian harus tetap bisa bangkit. Oke, Wijaya seperti informasi yang tadi saya sudah sampaikan ke teman penelpon pertama, nanti Wijaya akan dihubungi kembali oleh tim panitia untuk perihal hadiahnya. Oke ya. Terima kasih Wijaya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke penelepon ketiga. Penelepon beruntung yang ketiga, silakan dapat menelepon kami. Ayo, oh sudah masuk. Halo, halo. Dengan siapa dan di mana? Ini dengan Azriel. Dengan Azriel, dari mana Azriel? Dari Jakarta. Jakarta. Binusian berapa Azriel? Binusian 2025. Wah, Binusian 2025 semua ini ya. Dan kebetulan peneleponnya cowok semua ya. Ini karena mengingat besok Sabtu malam Minggu ya. Wah, lumayan ini mengurangi biaya makan besok ya. Oke, Azriel. Baik, Azriel dari jurusan mana Azriel? Dari jurusan Hubungan Internasional, Kak. Dari Hubungan Internasional HI ya, Azriel ya. Kalau boleh tahu, berarti kuliahnya di mana kampusnya? Di Kemanggisan, Kak. Di Kemanggisan. Oke, baik. Azriel dari Kemanggisan, Hubungan Internasional. Sudah siap ya untuk pertanyaannya? Oke, siap, Kak. Oke, ini nadanya enak banget ya. Oke, Kak, siap. Ada nadanya loh. Oke, baik. Ya, saya yakin teman Azriel karena sudah di Binus Kemanggisan, tahu lah ya Binus itu seperti apa. Kalau boleh tahu, sebutkan 5 dari 7 area kampus Binus. Ayo, 5 dari 7 area kampus Binus, Azriel. Binus Kemanggisan. 1 ya, tempat sendiri ya. Binus Bekasi. Binus Bekasi, oke. 2. Binus Senayan. Senayan, 3. Binus Semarang. Binus Semarang, 4. Binus Alam Sutra. 5. Udah bener sih 5 aja. Binus Tapi Bandung. wah, nambah Bandung lagi. Binus Malang. Oh ya, betul semua ya. Padahal cuma diminta 5 dari 7 tapi bisa menyebutkan semuanya. Ya, ini berikan tepuk tangan dulu dong buat Azriel ya. Wah, emang kalau hubungan internasional harus menyeluruh tahunya ya. Harus, oke. Waduh, ketawanya senang banget. Ketawanya gara-gara dapat e-walletnya ya. Iyalah, Mas. Oke. Azriel, jangan ditutup dulu, pengen tanya. Azriel bangga nggak jadi Binusian? Ya bangga lah, Kak. Oh, bangga ya karena dapat e-wallet lagi ya. Enggak, bercanda. Ya, dengan ini Azriel tadi ada Wijaya dan Nicholas. Dengan ini saya nyatakan aman buat malam minggunya ya.
Karena minimal tercover lah ya buat makan malamnya. Oke, baik teman-teman, seperti informasi saya sebelumnya bahwa nanti teman-teman yang berhasil mendapatkan kesempatan untuk menelepon kami dan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saya, maka akan mendapatkan hadiah berhak membawa pulang sebesar Rp200.000. Pastinya dalam bentuk e-wallet ya, jangan tagih ke saya, tagihnya nanti ke panitia ya teman-teman ya. Kalau ke saya kabur teman-teman ya. Oke, baik. Karena kita sudah di ujung acara dan sepertinya ini juga sudah jam 8.29, kita nggak usah lama-lama lagi lah ya, biar teman-teman juga bisa mempersiapkan Binus Festival di sesi yang kedua. Ini saya yakin ada yang belum mandi juga ya. Tolong teman-teman sebelum sesi Binus Festival yang kedua, kita siapkan lebih baik lagi seperti kata Bu Rahmi, bahwa kita harus semangat gitu ya, minimal on cam lah buat ikut kegiatannya, supaya bisa lebih maksimal dalam mengikuti kegiatan. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mewakili segenap tim panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hadapan teman-teman. Karena itu kita akan terakhir disuguhkan oleh performance salah satu UKM yang juga sangat aktif di Binus University, namanya adalah UKM Band, atau kalau kita bisa follow IG-nya itu dia ada di @UKM Band Binus. Kalau tadi Stamanara ada di @Stamanara, kalau ST Manis ada di @ST Manis Binus, kalau UKM Band ada di @UKM Band Binus. Ya, sebelum saya menutup acara pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan pantun. Gitu. Kalau tadi Bu Rahmi ada puisi, saya nggak mau kalah. Ya, nasionalismenya harus muncul sebagai MC juga, gitu ya. Kalau gitu saya izinkan memberikan pantun. Pelihara ngengat, belinya di Dubai. Binusian tetap semangat. Bye. UKM Band. Selamat pagi Binusian, mana suaranya? Warna boleh beda, keyakinan beda, itu indah, harus dijaga. Suaraku ini, suaramu itu, tak harus sama, silahkan saja. Yang pasti mesti diingat, satu tanah air, satu tumpah darah, yang harus selalu kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika. Bukalah hati, samakan rasa, kita satu bangsa, Indonesia Jaya. Dendangkan nada cinta bangsa, kita selalu jaga, Indonesia Raya. Jangan adu domba kayak zaman Belanda, nanti malu sama Pancasila. Ingat Ibu Pertiwi saat kamu emosi, biar hati jadi happy. Yang pasti mesti diingat, satu tanah air, satu tumpah darah, yang harus selalu kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika. Bukalah hati, samakan rasa, kita satu bangsa, Indonesia Jaya. Dendangkan nada cinta bangsa, kita selalu jaga, Indonesia Raya.
Indonesia Raya, Indonesia Raya. Ada Arshel di drum, Ardi di bass, Arshel dan Satya di gitar, dan saya Shannon Aprilia. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Ku bertahan kau, biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Ku bertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku bertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, akan selalu menjagamu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Ku bertahan kau demi kehormatan bangsa. Ku bertahan
kasih semuanya.